Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali atau silaturahim kembali dalam kegiatan via Zoom. Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini sehingga saya share screen materi untuk hari ini. Dan sekedar informasi bagi adik-adik yang punya pertanyaan atau apa istilahnya yang mau ditanyakan bisa langsung memotong pembicaraan saya atau nanti setelah saya presentasi. Dan sekedar info bahwa adik-adik di dalam memahami metodologi penelitian sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Anita, Linda, Tia? Iya, Pak. Ya, oke. Di bab pertama langsung saja ke pendahuluan ini. Ya, pendahuluan ya. Jadi metodologi penelitian itu eh, sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa pendekatannya harus sistematis dan menjawab pertanyaan penelitian. Kalau Linda pernah melakukan penelitian, siapa yang pernah melakukan penelitian di sini? Putrika, Hasmat, Irma, Cut Atira, sudah pernah ya? Sudah pernah melakukan penelitian? Yang lain sudah pernah ya? Belum, Pak. Oh ya, sudah pernah. Ya, kalau belum pernah, eh, nanti pastilah melakukannya. Kalau sudah semester 8, ya, kalau sudah selesai semua disiplin. Kalau publikasi adalah ada yang sudah pernah publikasi, ada yang pernah, Belum, Pak. ya belum pernah juga. Jadi publikasi itu adalah proses menyebarluaskan hasil penelitian melalui jurnal atau media ilmiah. Adik-adik bisa melakukan ini dua langkah ini. Karena memang perguruan tinggi itu harus pastinya ini dulu ya, melakukan penelitian dengan melakukan publikasi. Ya, tahapan riset ada identifikasi masalah dan latar belakang, menyusun kerangka teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini tahapannya nih kalau kita melakukan penelitian. Kerangka teori, hipotesis, data. Jadi kalau bikin artikel, eh, semua ini harus ada juga ini. Ada poin itu penting ya. Kemudian pendekatan ya. Saya kira sudah pernah juga ya saya sampaikan ini. Kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Itu pernah saya selesaikan. Saya rasa sudah paham semua ya. Kalau kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa, campuran itu seperti apa. Ini juga pernah juga mereka kuesioner, wawancara, observasi, eksperimen ya. Nah juga tidak perlu saya jelaskan. Tinggal Anda adik-adik harus praktekkan ini.
Analisis data pernah juga saya sampaikan melakukan analisis data, pengujian hipotesis dan statistik atau tabel, cuma belum terlalu dijelaskan secara terperinci ya. Eh, ini penting juga ini, struktur penelitian itu ada latar belakang, masalah dan tujuan, metodologinya juga, hasil penelitiannya, dan intinya ada temuannya, kemudian kesimpulan dan saran. Kalau Hasmat atau Putri Nurasisa Linda, tugasnya yang kemarin sudah ada kendala nggak? Yang kemarin atau yang lain yang saya sudah berikan kemarin? Ada nggak kendala tugas-tugas yang pernah diberikan ini? Atau ada yang sudah selesai? Mungkin dari segi latar belakangnya atau masalahnya atau tujuannya, ya, laporannya kemarin gimana ya? Ini publikasi ya. Jadi kenapa penting ini publikasi? Supaya kita bisa menyebarkan hasil penelitian kita ke masyarakat. Kalau tidak dipublikasikan, hanya kita yang tahu kan tidak berkembang itu. Kemudian kita bisa lebih, kalau kita merasa sebagai mahasiswa, maka yang harus kita lakukan itu adalah publikasi. Kemudian meningkatkan reputasi akademik kita. Ya, kenapa mahasiswa-mahasiswa UNIMEN tidak dikenal di luar? Karena reputasi akademiknya tidak maksimal, kemudian tidak dilakukan secara profesional. Itu tidak bisa meningkat secara profesional kalau kita tidak punya publikasi. Kemudian jenis publikasi ada yang sifatnya conference, ada yang artikel dalam Presiden, ada buku, ada jurnal nasional ya. Itu banyak. Kita bisa nanti ini pilih yang mana monograf, yang mana artikel, yang mana. Kalau di Zoom ini sudah ada pernah yang sudah paham semua ini jurnal nasional dan internasional. Ada yang paham nih kalau seperti apa. Konferensi ilmiah pernah ada yang ikut konferensi? Ada di sini sudah ada yang pernah ikut konferensi? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah juga. Proceeding tidak pernah juga ya. Artikel proceeding nggak pernah juga. Bagaimana kalau kita adakan proceeding ini? Semua jadi peserta. Nanti dibuat. Apalah itu proceeding, Pak? Hmm? Apa? Apa ap- apa itu artikel dalam proceeding, Pak? Artikel dalam proceeding itu misalnya ada, saya kasih contohnya ya. Bentar ya. Proceeding Google Scholar. Bentar ya, saya cari dulu. Eh, ini ya, kalau yang ini yang sebenarnya hampir ini Anita ya. Kelihatan ini. Iya, Pak.
Ya ini E3S Web of Conference. Jadi all issues raised folks coming about. Jadi International Eco Harmony Summit. Jadi ini namanya proceeding ya, artikel dalam proceeding. Jadi ini sebelumnya dipresentasikan di seminar internasional. Tapi ini sudah terbit ya. Nah, di situ tertulis conference ya, conference ya. Ini ada exploring education features, insight from corporate teacher on elementary school supervision. Eksplorasi pendidikan masa depan untuk memahami guru yang kooperatif pada guru sekolah dasar ya, supervisi guru sekolah dasar. Nah ini ada 9 yang ini. Ini artikel saya buat, masukkan namanya Pak Rektor sama Pak Yunus Sudirman. Kemarin saya revisi beberapa kali. Itu contohnya ya, yang tadi. Ya, tapi itu lewat proceeding tadi, lewat conference. Itu artikel ya, artikel yang dimasukkan dalam proceeding. Sama ketika artikel proceeding itu dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kalau jurnal itu tidak perlu dipresentasikan. Itu bedanya ya, Hanita ya. Ya, kalau dipresentasikan, nah itu proceeding namanya conference ya. Tapi kalau jurnal tidak dipresentasikan. Paham ya? Minta sudah paham? Iya, Pak, paham. Ya, itu artikel dalam proceeding. Kita pindah ya. Nah, proses publikasinya ini, penulis manuskrip berdasarkan hasil riset. Jadi kalau kita mau melakukan publikasi, maka kita harus menulis hasilnya dulu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita pilih jurnal yang sesuai. Kalau kita sudah punya artikel, maka kita harus cari jurnal yang sesuai. Kalau bidangnya pendidikan, maka kita cari jurnal pendidikan ya, supaya ada kesesuaian. Kemudian mengajukan manuskrip ke jurnal. Kemudian setelah itu proses review oleh editor dan reviewer. Kemudian revisi dan publikasi akhir. Itu ya. Itu yang paling kita paham. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi metodologi penelitian yang baik itu adalah masukan penelitian yang kredibel, ya. Publikasi ini yang memperluas dampak dan penting untuk memahami proses penelitian dan proses publikasi secara menyeluruh. Ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya sampai di mana tugasnya atau seperti apa? Silakan adik-adik yang mau menanggapi. Tapi di sini sudah punya ini ya, sudah punya tahu atau sudah pernah sami di OJS ya, sudah pernah. Kalau Putri atau siapa? Sudah, sudah. Nah ini ya, eh, nah ini contoh punya saya. Ini contoh judul dulu saya publikasi Garuda. Ya ini ada juga ini rata-rata berbahasa Inggris. Ada yang bisa implementasi praktis mengajar di Kementerian Rektan.
peran media sosial terhadap pengaruh bangsa pada. Jadi intinya publikasi itu penelitian itu memang harus judulnya tidak terlalu panjang. Perlu ada penyebutan wilayah sebenarnya, tapi terserah juga sih. Jadi itu intinya bahwa publikasi kita melakukan yang pertama itu melakukan penelitian dulu. Setelah itu ketika sudah ada hasilnya kita bisa publikasikan. Itu ya ada. Mungkin ada yang mau bertanya, saya silakan kalau ada yang ditanyakan supaya kita bisa cair ini sudah paham sedikit ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya atau apa. Arifudin sih, Cut Atira, Muhammad Fahresa, Sering Fida, Ismayanti Herman, Muhammad Ria. Silakan ada kalau ada yang mau bertanya. Mungkin tidak ada Pak yang mau bertanya. Kenapa ada? Tidak paham atau bagaimana tugasnya kemarin? Sudah clear atau gimana? Sudah selesai tugasnya ya? Atau seperti Belum apa? Pak. Belum. Apa kira-kira kendalanya? Kenapa sampai hari ini belum selesai tugas? Anu Pak tinggal dimasukkan ke Sinta. Kenapa Sinta? Apa masalahnya Sintanya? Tidak Pak tinggal dimasukkan. Tapi belum Pak karena anu masih belum ada laptop. Apa kendalanya? Ada bisa Laptop. share screen tugasnya. Apa kendalanya sehingga tidak bisa selesai? Nanti kita bantu. Ini masalahnya Pak. Ini kurang ini apa? Kan apa kendalanya? Masalahnya kita kalkulasi. Kira-kira ini loh ya Pak. Saya sudah sering kasih contoh-contoh beberapa itu. Nah, dia mungkin tidak paham juga ya. Saya sudah ajarkan juga bagaimana cara penggunaan ChatGPT, sudah juga kan. ChatGPT itu sebagai alat memudahkan adik-adik untuk ini melakukan kegiatan riset ya. Atau seperti apa yang mau dibantukan ini, yang mau ditanyakan. Pak, saya nggak paham ini. Oh, atau seperti apa? Silakan adik-adik yang mau bertanya. Pak, kendala saya begini Pak. Apa sih oh, nggak tahu kerjakan. Di mana letaknya ini? Apa, apa kendalanya? Apa masalahnya? Atau karena faktor malas? Susah lagi kalau faktor malas. Silakan.
Sampai di mana tugasnya yang belum selesai ini? Ada yang bisa share screen tugasnya yang sudah selesai? Atau kirim di WA atau di mana? Ada tugasku Pak, selesai ku share di WA di grup. Di Garum ya. Coba saya di bagian halaman Iya, berapa? Sudah share sudah lama ya? iya waktu pertemuan. Atau kirim sama saya? Saya cek dulu. Saya lihat di grup ini. Tak ada. Yang mana sih ini tugas artikel Irma, artikel ini kelihatan ya? Siapa punya ini? Kelihatan ya? Ada yang punya ini? Nurmiati ya? Ada orangnya sini. Linda, mana Linda? Linda Mustaqim. Se ya, Linda ada orangnya? Monitor Linda. Iya, Oke. Pak. Coba dibaca dulu judulnya itu Linda. Peningkatan motivasi belajar siswa kelas 7 melalui layanan bimbingan kelompok di SMP Satap Nama Iwa. Kira-kira apa yang menjadi baru di situ? Apanya yang baru ini judul? Sudah banyak orang teliti kayaknya ini layanan bimbingan kelompok ini. Sudah banyak toh? Apa yang beda ini? Penelitiannya Linda dengan yang lain. Kampus lain atau dosen yang lain. Apa yang spesial ini? Kenapa mau meneliti ini? Kira-kira apa? Ini layanan kelompok. Ini sudah banyak ini. Sekali layanan bimbingan kelompok sudah banyak. Cuma apa pencirinya ini? Ya, itu harus diperhatikan ya Linda ya. Apa ininya kebahagiaannya? Itu ya. Kemudian Linda baca lagi. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah seperangkat usaha manusia yang ditujukan untuk mengarahkan kegiatan belajar mencapai Ya, oke, cukup ya. kesinambungan dalam. Ya cukup. Jadi ini judulnya tinggal kau rapikan lagi ya. Sudah ada introduksinya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil penelitiannya. Nah, ini kau rapikan kembali. Kalau bisa, Rita, ya, ini yang kurang ini. Bagian sini. Eh, belum terlengkap. Bagian pendahuluan juga. Kalau bisa, Linda pakai aplikasi ya. Ini harus ada ahlinya ya. Tidak satu paragraf. Bukan setiap paragraf itu ada ahlinya, ada citasinya. Tidak ya?
Yang ini ya situasinya. Tahu di sitas itu? Yang lain banyak. Ya itu ya. Oke, saya kira cukup ya. Ini kalau kurang semangat itu, saya juga rada-rada masih banyak yang perlu diperbaiki. Ini referensinya juga masih kurang. Kalau bisa sampai 25 ya. 25 referensi sana semua yang berlaku ya. Kemudian lagi banyaklah nanti saya kirimkan ini. Kesimpulannya juga perlu dirapikan. Kalau Sinta 2 itu berbahasa Inggris ya. Jadi bisa terjemahkan kalau. Oke, itu saja dulu ya, sementara. Nanti yang lain ada ya? Saya ada. Sudah disubmit itu Linda? Kenapa, Pak? Sudah disubmit di jurnal? Sudah disesuaikan template-nya? Jadi semua ya, nanti yang lain di grup ini semua disesuaikan template-nya jurnal tujuan kita. Saya sudah ajarkan ini sebelumnya. Jadi ambil download dulu template-nya, baru sesuaikan, baru input, upload ya. Itu ya. Bisa ya? Yang lain juga begitu ya. Nanti diupload. Ini kayak ini mau diperbaiki semua. Dirapikan. Oke, cukup ya. Kalau anda ada karena ini kurang semangat semua ini, karena ngantuk atau apa sih ngantuk ini. Saya kira cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lewat WA saja ya. Kalau ada yang bertanyakan, insya Allah bisa japri saya supaya tidak semua submit ya. Karena ini sibuk semua, jadi adik-adik itu perlu memperhatikan semua. Jadi minta tolong diselesaikan cepat, disubmit, disesuaikan template-nya supaya bisa ada penilaian indikator progresnya. Sekira cukup ya, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.